Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Iqbal Firdaus, NIM 23060190060, Prodi Tadris IPA YAIN Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar kurikulum sesuai dengan slide berikut ini. Kerangka ini juga memiliki sifat dinamis sehingga dapat dikembangkan seiring perkembangan zaman. Kerangka ini berisi tujuan yang hendak dicapai dalam konteks luas dan jangka panjang. Diharapkan kerangka dasar ini menjadi tolak ukur perkembangan pendidikan nasional di Indonesia. Berikut ini penjelasan mengenai dokumen yang digunakan sebagai rujukan untuk mengembangkan kurikulum di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan nasional sudah diterjemahkan dalam profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu mengenai profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila memiliki peran yang menjadi penuntun arah dan memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan di Indonesia, termasuk kurikulum, asesmen, dan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila adalah interpretasi dari tujuan pendidikan nasional dari visi pendidikan Indonesia yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan standar pendidikan dan kurikulum. Selanjutnya yaitu standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi, standar proses, standar sarana prasarana, dan lain sebagainya. Struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi acuan sekolah untuk mengembangkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila. Dapat ditambahkan dengan kekhasan sekolah sesuai visi misi dan tujuan sekolah. Struktur kurikulum ini berisi kegiatan intrakurikuler, termasuk pembelajaran yang berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi yang harus dicapai peserta didik sesuai dengan fase pengembangannya. Misalnya, PAUD, MI, MA itu berbeda-beda capaian pembelajarannya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip pembelajaran dan asesmen. Prinsip pembelajaran dan asesmen menjadi rujukan dalam penyelenggaraan pembelajaran dan asesmen di sekolah. Dalam gambar berikut, yang berwarna abu-abu merupakan kewenangan dari pemerintah pusat yang menjadi rujukan di sekolah. Prinsip pembelajaran sekolah penggerak yaitu adanya kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan. Karena prinsip pembelajaran sekolah penggerak yaitu adanya kewenangan antara pemerintah pusat dan satuan pendidikan sesuai dengan peta konsep di atas. Satuan pendidikan berhak menyusun visi dan misi satuan pendidikan sesuai dengan konteks dan kebijakan lokal, serta menyusun kurikulum operasional di satuan pendidikan dan membuat perangkat ajar yang dikembangkan secara mandiri. Kemudian ada beberapa contoh perangkat ajar, yaitu diantaranya ada buku teks pembelajaran, bahan ajar, modul ajar, mata pembelajaran, dan proyek profil pelajar Pancasila. Itu merupakan contoh kurikulum satuan pendidikan. Kerangka dasar ini ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada tujuan pendidikan nasional di Indonesia. Kerangka dasar memiliki sifat fleksibel dan dinamis. Karena itu, satuan pendidikan mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.